hinaan mereka jangan engkau masukkan ke dalam hati. Engkau perbanyak bersalawat, insya Allah saya yakin apabila kamu yakin dengan Allah Ta'ala dan apabila kamu bersalawat secara istiqamah, maka kamu akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih dipanjangkan umur, kebahagiaan, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berbicara tentang dahsyatnya salawat itu sudah saya rasakan sendiri, dan pada video kali ini saya akan menceritakan kehidupan saya waktu dulu sampai boleh dikata sekarang kehidupan saya alhamdulillah sudah berubah 360 derajat bagi saya, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali berkat kedahsyatan salawat. Alhamdulillah, yang dulunya dihina, dulunya dicaci maki, alhamdulillah sekarang ini banyak yang memuji. Tapi bukan pujian yang saya harapkan, tapi yang paling saya harapkan adalah keberkahan dan mudah-mudahan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengingat masa-masa kecil saya yang mana saya cuma dipelihara oleh ibu saya karena ayah saya sudah meninggal sejak saya umur 7 tahun. Itu ayah saya meninggal. Ya tentulah saya tidak berharap sampai bisa menjadi guru, menjadi seorang pendidik waktu itu. Yang saya harapkan cuma bisa hidup, bisa makan, itu pun sudah syukur alhamdulillah. Pada kelas 6 SD itu masa-masa bagi saya sangat menyedihkan. Masa-masa di mana ada teman yang ingin ke sanawiyah, ingin ke SMP, sedangkan saya jauh di dalam hati ini pengen untuk melanjutkan pendidikan, akan tetapi mengenai pembiayaan itu yang saya takutkan. Waktu dulu kan sekolah sanawiyah itu ada SPP, tidak banyak, cuma Rp1.000 per bulan, tapi Rp1.000 ini di masa itu. Terus buku waktu dulu kan beli, tidak seperti sekarang buku gratis, SPP gratis. Buku waktu itu beli, terus ada iuran ini itu dan lain sebagainya. Akan tetapi di balik kediaman saya, ibu saya waktu itu tuh memberikan tawaran, kamu mau sekolah ke sanawiyah atau mau ke SMP. Nah, perhitungan waktu itu tuh saya kan di sanawiyah agak dekat, cuma sekitar ini, kalau kita sekitarnya sekitar 5 km. Jadi karena saya tidak mempunyai sepeda, apalagi sepeda motor, maka dari rumah bisa lari ke sekolahan. Nah, karena perhitungan itu maka saya masuk ke sanawiyah. Masuk ke sanawiyah itu banyak dari teman-teman yang
mengejek, menghina. Kata mereka, untuk apa sekolah? Tidak mungkin kamu bisa menjadi guru, tidak mungkin kamu menjadi berhasil, karena coba lihat orang tuamu kerjanya cuma buruh tani, bukan petani, buruh tani. Hati saya sakit waktu itu. Tapi saya ingat waktu di kelas 6 ada guru agama saya mengatakan jangan hiraukan yang sifatnya negatif. Perbanyak salawat Jibril, insya Allah kita akan berpikiran positif. Maka sejak itu saya perbanyak salawat, walaupun waktu itu saya tidak tahu aturan bersalawat bagaimana. Yang namanya anak-anak terkadang istilahnya nih, pengucapannya ada yang salah dan lain sebagainya, tapi tetap saya lafalkan salawat. Setelah lulus sanawiyah itu lebih menyedihkan lagi. Karena apa? Letak aliyah itu semakin jauh lagi, dan ya barang tentu biayanya semakin mahal. Sedangkan waktu itu tuh jangankan sepeda motor, sepeda saja tidak punya. Akhirnya apa? Saya sambil mondok waktu itu, yang mana uangnya sangat kurang, bukan pas-pasan, kurang. Nah, jadi ibu saya datang ke Mudirul Ma'had, kalau kita bahasakan kepala sekolah, sambil beliau membaca salawat sebanyak-banyaknya, beliau bersalawat, saya pun bersalawat. Akhirnya alhamdulillah pembayaran SPP, pembayaran uang asrama dan lain sebagainya bisa dinegosiasi, bisa ditawar-tawar. Di situ ada kegembiraan, gembira bisa masuk pondok sekaligus bisa sekolah umum. Nah, tapi di sini justru ketika di situ hinaan, cacian dari orang-orang kampung itu semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Karena mereka menganggap palingan cuma lulus pondok, lulus aliyah nanti terus tidak ada apa-apanya. Bahkan ada mereka yang bilang kalau jalannya tidak ada, tidak akan mungkin sampai pada tujuan. Artinya walaupun kemauan ada, jalannya tidak ada. Saya kan bercita-cita waktu itu jadi dosen. Bahkan sebelum meninggal, ayah saya itu mengharapkan saya menjadi guru besar. Dan saya minta doa dari saudara sekalian yang menonton video ini, mudah-mudahan terkabul nanti doa dari ayah saya dan harapan dari ayah saya, almarhum ayah saya. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, kepedihan, sakit hati dan lain sebagainya bisa dilalui, tidak mendengarkan omongan-omongan yang sifatnya negatif tadi. Alhamdulillah saya bisa lulus di pondok pesantren dan di madrasah aliyah tadi dan melanjutkan kuliah. Nah, ini ada cerita yang unik, cerita yang di zaman-zaman aliyah atau zaman-zaman itu tuh kan masa ini anak-anak yang beranjak dewasa. Tentunya dari teman-teman masing-masing sudah mencari pacar, mencari gebetan, mencari ini pendamping lah. Ada istilah
Tak ada pacar tidak hebat, tidak jagau. Nah, berbeda saya dengan mereka. Saya beranggapan saya ini sekolah mencari ilmu, bukan mencari pacar. Kalau saya sampai pacaran, bagaimana nasib orang tua saya yang ada di belakang, yang ada di rumah menyekolahkan saya? Akhirnya apa? Ada dari teman saya yang pacaran. Kalau kami ada 3 orang yang kehidupannya mirip-mirip, ada yang mati ayah, ada yang ibunya, dan ada yang tidak punya ayah dan ibu. Sampai kami itu mempunyai sejenis geng lah. Geng itu kurang bagus sebutannya ini. Kelompok, nama kelompok kami itu anti gadis. Jadi tulisannya AN angka 3 baru di IS, anti gadis. Apakah kami jelek? Tidak, karena kami itu tidak mau diganggu oleh perempuan. Nah, jadi anti gadis tadi, berapa orang perempuan yang mengirim surat segala macam tidak kami balas. Kami berjanji setelah lulus aliyah, dapat pekerjaan, baru kami mempunyai istri nanti dan tidak pacaran. Akhirnya apa? Kami dicemooh, bahkan ada dari teman kami yang dijebak di dalam ruangan. Tapi karena kami kompak, alhamdulillah kasusnya selesai dan tidak diperpanjang. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berkat salawat lagi saya bisa menyelesaikan pondok pesantren dan aliyah. Terus saya kuliah di Stairaka Muntai. Nah, jadi saya kuliah tadi semakin pusing memikirkan ini masalah pembayaran. Kan aliyah saja sudah mahal, apalagi kuliah. Sehingga pada waktu itu tuh ada kabarnya, ada infonya, ada guru yang pindah. Nah, jadi di Madrasah Sanawiyah Darussalam itu ada guru yang katanya pindah. Nah, sehingga perlu 1 guru. Akhirnya datanglah saya ke kepala sekolah. Nah, ternyata yang datang itu bukan saya sendiri. Ada juga katanya dari guru yang lain. Nah, saya itu datang ke kepala sekolah itu di perjalanan melafalkan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sebanyak-banyaknya. Akhirnya di rumah kepala sekolah itu diminta waktu sekitar 2 minggu untuk mungkin memikirkan segala macam. Saya ini pun dari segi pendidikan, kita kan baru kuliah, sedangkan yang datang selain kita itu kalau tidak salah sudah lulusan diploma 2. Nah, mungkin dengan pertimbangan dan segala macam, tapi bukan hanya itu, yang pasti berkat selawat, alhamdulillah saya diterima jadi guru di situ. Nah, awalnya jadi guru, saya menjadi guru geografi, terus ditambah lagi menjadi guru olahraga, terus sampai jadi wakamat kesiswaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya pulang ke desa, pulang ke kampung dengan seragam guru. Nah, bagi saya itu sangat luar biasa bersyukurnya. Bahkan ada dari orang kampung yang menghina saya itu jatuh sakit selama 3 hari
karena kaget saya bisa jadi guru. Sedangkan orang-orang yang di kampung situ yang menghina saya, mengejek saya, tidak ada yang jadi guru. Tapi saya tidak terpaku sampai di situ, tidak terlena sampai di situ. Sambil saya kuliah pun tidak langsung ngambil S1. Saya kuliah pertama ngambil diploma 2 dulu, takutnya nanti kalau langsung S1 itu kan ada 4 tahun lebih nih, takutnya di tengah jalan habis modal, berhenti. Nah, tapi karena saya ngambil diploma 2 tahun sudah selesai. Terus alhamdulillah lagi, berkat salawat lagi, alhamdulillah ada rezeki lagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya setelah diploma 2 ke S1. Nah, disitulah saya sambil bersalawat, banyak dari kawan-kawan menghina, tidak punya istri lagi segala macam, bahkan orang kampung mungkinlah katanya sanggup jadi guru tapi tidak mungkin bisa beristri. Alhamdulillah dengan izin Allah, sebanyak mungkin saya berselawat, alhamdulillah bukan saya yang datang, yang mengemis-ngemis, akan tetapi rezeki datang ke saya sehingga saya bisa beristri. Nah, setelah beristri, sambil kita cut aja ceritanya di situ, kita ke karir lagi, ke sekolah lagi. Akhirnya alhamdulillah saya bisa lulus S1 dengan sangat memuaskan. Nah, selanjutnya saya sudah mulai berbisnis, berusaha di luar, yakni dengan membuka kursus-kursus, terutama karena di pondok dulu kan kita diajarkan ekstrakurikulernya komputer. Akhirnya saya membuka kursus komputer. Nah, kursus komputer, pengetikan segala macam, alhamdulillah dengan izin Allah, berkat salawat, laku keras, banyak peminatnya, dan alhamdulillah saya ada kesempatan untuk kuliah lagi S2. Nah, kuliah lagi S2, alhamdulillah, artinya walaupun pembiayaannya besar, barang tentu, terus dari segi ininya, selain biayanya, pemikirannya juga diperlukan keras. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah sampai sudah masa selesai, sudah keluar nilai dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan apabila diizinkan oleh Allah, mudah-mudahan, artinya berkat salawat, berkat dahsyatnya salawat Jibril, setelah S2 bisa melanjutkan ke S3 lagi. Dan mudah-mudahan cita-cita orang tua saya untuk saya menjadi guru besar bisa terkabul. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari sini saya menghimbau kepada adik-adikku, kepada anak-anakku yang apabila kasusnya sama dengan saya, dalam artian orang yang tidak punya, orang yang anak yatim atau anak yatim piatu, jangan berkecil hati. Hinaan mereka jangan engkau masukkan ke dalam hati. Engkau perbanyak bersalawat, insya Allah saya yakin apabila kamu yakin dengan Allah Ta'ala,
Dan apabila kamu bersalawat secara istiqamah, maka kamu akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Maka dari itu, kepada saudaraku, adikku, anakku sekalian yang ada dimanapun Anda berada, apabila kita mendengarkan bahkan mau putus sekolah dan mau istilahnya mengikuti apa kata mereka, maka kita selangkah sudah gagal. Maka dari itu jangan dengarkan yang negatif, dengarkan yang positif. Perbanyak salawat, perbanyak zikir, perbanyak ibadah kita, karena hidup kita yang menentukan, bukan orang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.